Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Ernaning Kusumastuti, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Rumornya pendidikan matematika itu sulit, akan tetapi di Universitas PGRI Semarang pendidikan matematika menjadi tidak sulit, apalagi diajarkan oleh dosen-dosen yang asik. Ada program studi pendidikan matematika di UGRIS bisa menjadikan mahasiswa yang kreatif dan inovatif, dan juga bisa meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai keahliannya. Tunggu apa lagi? Yuk buruan daftar ke UGRIS, temui dosen-dosen yang asik dan juga kakak-kakak mahasiswa yang ganteng dan cantik. Selanjutnya, di sini saya akan mengajak kalian untuk belajar matematika dengan submateri dimensi 3 bangun ruang dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning. Dadah, selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah jika kabar kalian baik semua. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah jika nihil. Anak-anak, di masa pandemi ini kita harus tetap semangat dalam belajar, walaupun belajar melalui daring, dan tetap menjaga kesehatan kita. Sebelum Ibu mulai, apakah dari kalian sudah ada yang belajar terlebih dahulu? Sudah, Bu. Jika sudah, apa yang Anda ketahui mengenai dimensi 3? Dimensi 3 dalam mempelajari konsep seperti kedudukan titik. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan Ibu tampilkan melalui PowerPoint. Geometri dimensi 3. Tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan jarak antara titik ke titik dalam menyelesaikan masalah nyata secara benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan jarak antar titik ke garis dalam menyelesaikan masalah nyata secara tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan jarak antar titik ke bidang dalam menyelesaikan masalah nyata secara jelas. Pengertian dimensi 3. Dimensi 3 adalah ilmu yang mempelajari elemen-elemen pada bangun ruang seperti ukuran, titik, jarak, dan sudut. Untuk mengukur jarak pada dimensi 3, ada beberapa unsur bidang geometri yang kita gunakan, yaitu titik, garis, dan bidang. Ada beberapa jarak yang dapat diukur, yaitu jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Jarak antar titik.
Jarak dua titik dinyatakan sebagai panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Mencari panjang jarak antara kedua titik menggunakan teorema Pythagoras. Trik umum yang sering digunakan adalah cermat mengamati posisi kedua titik tersebut. Buat garis bantu sehingga membentuk suatu bangun datar segitiga siku-siku, sehingga peserta didik dapat menghitung panjang jarak titik ke titik menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana A dan B merupakan sisi tegak dan C merupakan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Jarak titik ke garis. Jarak antara titik A ke garis G adalah panjang garis tegak lurus titik A ke garis G. Peserta didik perlu melakukan proyeksi titik A pada garis G terlebih dahulu. Tarik sebuah garis yang menghubungkan titik A pada garis G. Garis inilah yang menjadi jarak titik A ke garis G. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Jarak titik ke bidang. Cara untuk menentukan jarak titik ke bidang hampir sama dengan jarak titik ke garis. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan proyeksi titik pada bidang terkait. Jarak titik ke bidang dinyatakan oleh jarak titik ke proyeksi titik pada bidang. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik A ke bidang alfa adalah panjang garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Perhatikan gambar di bawah untuk lebih jelasnya. Baik, itu penjelasan materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, jika belum ada, pada pertemuan hari ini Ibu akan memberikan proyek kepada kalian. Sebelumnya, apakah dari kalian ada yang sudah pernah mengukur jarak, seperti mengukur jarak pada titik, titik ke garis, dan titik ke bidang? Belum pernah, Bu. Jika belum ada, pertemuan pada hari ini, proyek yang akan Ibu berikan mengenai jarak yang dapat diukur pada dimensi 3, seperti mengukur jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang, yang dikerjakan secara berkelompok dengan jumlah anggota 2 orang. Sebelumnya, apakah kalian sudah membuka LKPD yang Ibu berikan? Udah, Bu. Ada, Bu. Pada LKPD tersebut sudah berisi kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan juga tujuan pembelajaran. Untuk proyeknya, pada LKPD yang akan kalian kerjakan yaitu yang pertama, kalian mengukur jarak rumah kalian dengan rumah teman. Yang kedua, mengilustrasikan dari suatu permasalahan dan menghitung jaraknya. Dan yang terakhir, menggambar kubus, kemudian menghitung jarak antar titik ke garis tersebut. Untuk penugasan proyeknya, Ibu beri waktu dalam 5 hari. Apakah dalam 5 hari cukup? Insya Allah cukup, Bu. Baik, jika cukup, Ibu akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan proyek kepada kalian. Sebelumnya, apakah ada yang merasa kesulitan untuk mengerjakan proyek tersebut? Tidak ada. Tidak. Sudahkah kalian mengukur jarak pada masing-masing suatu permasalahan pada LKPD? Sudah. Sudah, Bu. Baik, jika sudah, silakan kalian presentasikan hasil proyek kalian. Izin saya screen ya, Bu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami. Misalkan saya sendiri, Diva Nindya Widya Asmara, dan teman. Pertama ada soal rumah Andi, Bedu, dan Cynthia berada dalam satu. Rumah Andi dan Bedu dipisahkan oleh hutan sehingga harus menempuh hutan untuk sampai ke rumah mereka. Rumah Bedu dan Andi adalah 4 km, sedangkan jarak antara Cynthia 3 km. Dapatkah kamu menentukan jarak antara rumah Andi dan Cynthia? Alternatif plan saya ini dengan melihat gambar peta rumah mereka. Misalkan rumah Andi, Bedu, dan Cynthia diwakili oleh 3 titik A, B, dan C. Dengan membuat segitiga bantu, maka ilustrasi di atas dapat digambarkan menjadi gambar segitiga. Selanjutkan prinsip teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku A untuk memperoleh panjang dari titik A dan C. AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC. AC sama dengan akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat. AC sama dengan akar 16 plus 9. AC sama 25. AC sama dengan 5. Jadi titik A dan C adalah 5 cm. Selanjutnya akan oleh Mbak Nadia. Untuk selanjutnya, Adi memiliki rumah baru. Kamar Adi terletak di samping kamar ayahnya. Kamar Adi membentuk balok di mana panjang 4 meter, lebarnya 3 meter, dan tingginya 3 meter. Adi memasang lampu di tengah-tengah ruang kecil salah satu permukaan kamarnya. Yang pertama, carilah informasi yang ada pada ilustrasi di atas. Sini saya menemukan ketahui panjang baloknya 4 meter, lebar baloknya 3 meter, dan tinggi baloknya 3 meter. Nomor 2, ilustrasi permasalahan di atas. Ini ilustrasinya saya gambarkan balok seperti gambar berikut. Yang terakhir, lalu hitunglah jarak lampu dan saklar melalui ilustrasi yang kalian buat. Jarak lampu dan saklar adalah rumusnya D akar 2 meter kuadrat ditambah 3 per 2 meter kuadrat. Hasilnya 4 meter kuadrat ditambah 9 per 4 meter kuadrat. Menjadi 16 per 4 meter kuadrat ditambah 9 per 4 meter kuadrat. Hasilnya akar 25 per 4 meter kuadrat. Jadi 5 per 2 meter kuadrat dan hasilnya 2,5 meter. Jadi jarak lampu dan saklar melalui ilustrasi yang sudah dibuat adalah 2,5 meter. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Diva lagi. Pada kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk yaitu 4 cm. Jarak dari titik A ke garis HF. AF sama dengan HA sama dengan 4 akar.
Karena panjang sisinya sama, maka terbentuklah sisi dan tinggi segitiga tersebut adalah garis yang antara A dan HF. Jika P di tengah-tengah HF, AO sama dengan 4 akar 2 kuadrat dikurangi 2 akar dengan akar 32 min 8 sama dengan akar 24 dengan 2 akar 4. Jadi selanjutnya akan Mbak Novi. Selanjutnya ada soal jika kita gambarkan kedudukan titik A dan garis AC pada kubus ABCD EFGH seperti berikut ini. Jika titik H ke AC dari gambar di atas merupakan tinggi segitiga ACH karena segitiga ACH merupakan segitiga sama sisi, di mana sisinya AH, AC, dan CH yang kita misalkan dengan X merupakan diagonal sisi kubus, maka tinggi segitiga ACH adalah tinggi sama dengan setengah dikali X dikali akar 3. Setengah dikali X-nya 8 akar 2 dikali akar 3. Dan hasilnya 4 akar 6. Jika kita gunakan rumus jarak titik pada kubus pada keadaan tersebut dapat digunakan. Ini bisa menggunakan tinggi sama dengan setengah A akar 6 dan hasilnya sama yaitu 4 akar 6. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kalian sudah memaparkan hasilnya dengan baik dan jelas. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Baik, jika belum ada, melalui penugasan proyek kalian, kita jadi tahu bahwa mencari jarak pada dimensi 3 bisa menggunakan teorema Pythagoras. Sebelum Ibu tutup pada pertemuan hari ini, apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Saya izin menyimpulkan, Bu. Baik. Dari materi kali ini, menurut saya dimensi 3 adalah ilmu yang mempelajari elemen-elemen pada bangun ruang seperti ukuran, titik, jarak, dan sudut. Mengukur jarak pada dimensi 3 ada beberapa unsur bidang geometri yang kita gunakan, yaitu titik, garis, dan bidang. Ada beberapa jarak yang dapat diukur, yaitu titik, jarak titik ke garis, dan juga jarak titik ke bidang. Saya ingin menyampaikan hasil kesimpulan pembelajaran pada kali ini. Baik, silahkan. Jadi kesimpulannya, cara menghitung panjang jarak titik ke titik menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk mengukur jarak titik ke garis, peserta didik perlu melakukan proyeksi titik A pada garis terlebih dahulu. Untuk mengukur jarak titik ke bidang, peserta didik melakukan proyeksi titik pada bidang yang terkait. Terima kasih. Baik, Ibu akan ulangi untuk kesimpulannya bahwa dimensi 3 adalah ilmu yang mempelajari elemen-elemen pada bangun ruang seperti ukuran, titik, jarak, dan sudut. Untuk mengukur jarak pada dimensi 3, ada beberapa unsur bidang geometri yang kita gunakan, yaitu titik, garis, dan bidang. Dan ada beberapa jarak yang dapat kita ukur, yaitu jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan juga jarak titik ke bidang. Cara menghitung panjang jarak titik ke titik menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian untuk mengukur jarak titik ke garis, peserta didik perlu melakukan proyeksi titik A pada garis terlebih dahulu.
Dan yang terakhir, untuk mengukur jarak titik ke bidang, peserta didik melakukan proyeksi titik pada bidang yang terkait. Ibu akan menginformasikan untuk pertemuan kita yang selanjutnya, kita akan membahas materi statistika. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.